Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Kamadin Channel. Kali ini kita akan kupas sedikit tentang data. Bicara tentang data, Anda bisa saja beranggapan bahwa tidak memiliki data dan informasi rahasia pada perangkat digital yang Anda gunakan. Dan Anda pun bisa saja beranggapan bahwa tak ada orang di sekitar Anda ataupun di luar sana menginginkan data dan informasi tentang Anda, bahkan pada organisasi di mana yang Anda bekerja sekarang ini atau beraktivitas. Saya akan menjawabnya. Kemungkinan besar bahwa anggapan Anda salah. Nah, bicara tentang data, ada data yang sifatnya publik dan ada data yang sifatnya private dan rahasia. Hal-hal yang sifatnya privasi dan rahasia itu ada pada setiap orang dan pada organisasi itu sendiri. Dan tak jarang, rahasia dan privasi bisa saja dipertukarkan. Tetapi dari sudut pandang hukum, kata tersebut bisa memiliki arti yang berbeda. Nah, sebagian besar data privasi itu bersifat rahasia. Tetapi tidak semua data rahasia bersifat pribadi. Nah, dan sebagai pengguna, tentunya untuk akses ke data dan informasi yang sifatnya rahasia tadi, milik seseorang atau milik organisasi, dapat terjadi apabila telah mendapatkan otorisasi yang tepat sehingga dapat mengakses atas resource yang ada. Untuk itu, kebocoran data atau penyalahgunaan data pada sistem yang bukan kewenangannya atau yang sifatnya unauthorized, baik dari internal organisasi itu sendiri maupun dari eksternal organisasi itu sendiri, sering terjadi. Nah, data pribadi ini tersebar bukan hanya kelalaian dari pemilik data itu sendiri, namun bisa jadi dari oknum pada organisasi atau lembaga selaku pengolah data kita. Dan perilaku tindak kejahatan ini adalah fakta. Misalnya, saya mengutip dari berita CNN Indonesia tentang penyalahgunaan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (OJK) yang tentu memiliki data fasilitas pinjaman debitur. Nah, itu biasa kita lihat di televisi gitu. Contoh lainnya misalnya pergantian SIM card yang saat ini memang belum ketat dan sebaiknya menggunakan yang namanya biometrik. Dan hal yang paling aman adalah jika eKTP terintegrasi dengan SIM card untuk mencegah duplikasi SIM card. Ini banyak terjadi di masyarakat. Pemerintah telah membuat regulasi yang mengikat terkait dengan perlindungan data untuk menjerat para pelaku ini, yakni dengan Undang-Undang ITE ataupun perlindungan konsumen, keterbukaan informasi publik, dan lainnya. Bahkan yang saat ini sedang kita tunggu adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sebuah organisasi tentu memiliki segudang data dan informasi yang tersedia untuk publik, dan jenis informasi lain yang bersifat sensitif. Nah, sekarang kita harus berangkat dengan pemahaman yang sama. Apa saja sih sebenarnya data yang sifatnya sensitif itu? Ini yang perlu kita ketahui bersama. Nah, yang pertama misalnya data pribadi. Ini adalah data yang melekat pada seseorang. Misalnya terkait dengan nama, kontak, dan yang lebih sensitif itu misalnya seperti rekam medis, BPJS, nama ibu kandung, kartu keluarga, foto selfie, KTP nomor rekening, dan seterusnya. Itu adalah data-data pribadi yang sifatnya sensitif. Yang kedua adalah data organisasi terkait dengan strategi usaha, catatan keuangan, kepegawaian, kemitraan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah data rahasia, yakni data milik pemerintah atau badan yang diklasifikasi yang memiliki tingkat kepekaan dan akses ke sana sangat terbatas tergantung pada otoritas yang ada. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemilik data agar data pribadi Anda terjamin? Yang pertama, jangan sekali-sekali membelikan data pribadi Anda jika tak sebanding dengan jasa yang diberikan. Lebih baik kita kritis di awal saat permintaan data Anda daripada terjebak dengan kata I agree atau setuju, maka data Anda ada pada mereka. Kemudian yang kedua, pastikan device kita menggunakan operating system dan aplikasi selalu terupdate secara otomatis atau secara berkala. Yang ketiga, jangan install aplikasi apapun di tempat yang tidak resmi, karena bisa jadi Anda menjadi korban sadap atau pengaksesan ilegal karena telah disusupi spyware atau malware. Kemudian yang keempat, gunakan mode incognito
Ketika berselancar, artinya browser tidak akan merekam alamat situs pada laman yang telah dikunjungi. Browser tidak akan merekam data pribadi seperti nama pengguna, password, juga cookies dari situs web yang telah dikunjungi. Kemudian yang kelima, gunakan password yang sulit untuk ditebak. Keenam, waspadai tautan phishing yang mengarahkan kita pada laman palsu atau website palsu. Dan pastikan data terenkripsi. Adanya logo gembok pada kiri atas sebelah tautan situs. Itu perhatikan. Berarti Anda berada pada situs yang aman. Secure area. Nah, berikutnya adalah sebagai organisasi pengolah data, selain dari sisi hardware dan software sebagai cyber security terhadap bank data organisasi, namun juga dibutuhkan semacam kebijakan internal organisasi itu sendiri. Yang pertama, kebijakan internal untuk membatasi akses terhadap data dan informasi pada organisasi itu sendiri. Contoh, misalnya, seorang administrator atau pengembang program tidak boleh memiliki akses ke informasi pribadi semua karyawan tanpa legalitas dan otoritas yang sah. Kemudian yang kedua, perlu adanya kontrol akses pengguna. Verifikasi identitas pengguna sebagai autentikasi untuk mencegah akses yang tidak sah, lalu diberikan hak otorisasi akses terhadap sumber daya yang ada. Dan yang tak kalah penting adalah log sebagai catatan pengguna saat diberi akses. Hal ini perlu sebagai salah satu audit sistem ke depannya untuk kebutuhan investigasi atas pelanggaran yang sifatnya unauthorized. Jadi, 2 poin penting di atas yang saya katakan tadi perlu untuk menjaga informasi sensitif dan upaya penetrasi dari oknum tindak kejahatan dunia maya atau yang disebut dengan cybercrime. Nah, sebagai penutup, penyalahgunaan data selalu menjadi sorotan publik dan saat ini sering menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Percayalah, dengan sikap kritis, cermat, dan teliti di awal, jauh lebih baik daripada menyesal kemudian. Karena data yang kita gunakan bisa jadi digunakan oleh oknum tertentu untuk tindak kejahatan.